Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Afran Walensa, NIM 20060510001. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan serta mendemonstrasikan terkait praktikum struktur data materi array. Pada soal nomor 1, kita diinstruksikan untuk memasukkan nilai 66 pada array indeks keempat. Lalu menggeser nilai dari array indeks keempat 56 pada array indeks selanjutnya. Setelah itu kita masukkan nilai 66 pada array indeks keempat. Bagaimana caranya dengan memodifikasi metode insert? Di sini saya sudah berada pada metode insert yang telah saya modifikasi. Saya menginisialisasikan integer dengan variabel tempat sama dengan nilai awal 0 dengan pengkondisian berikut: for integer index sama dengan 0, index kurang dari n elemen jumlah array. Saya incrementkan. Lalu terdapat percabangan if else, value kurang dari array index ke, maka tempat sama dengan i. Pengkondisian ini digunakan untuk mencari tempat yang pas untuk nilai 66 agar pas pada array indeks keempat. Kita contohkan untuk memasukkan nilainya. Value-nya 66. Kita mulai dari indeks ke 0. Kurang dari array indeks ke 0 yang memiliki nilai 15. 66 kurang dari 15, tentunya salah. Maka dia akan terus mengulang hingga benar. Kita contohkan pada array indeks keempat. Value-nya 66. Kurang dari array indeks keempat yang bernilai 77. 66 kurang dari 77, ya benar. Maka dia akan disimpan pada variabel tempat dengan nilai 4. Tempat sama dengan 4. Kita break. Jika seluruh pengkondisian ini tidak ada yang lebih kecil dari value, maka dapat dipastikan value tersebut paling besar nilainya dan akan masuk pada pengkondisian seperti berikut. Tempat sama dengan n elemen. Mengapa n elemen? Karena n elemen adalah jumlah array, yang jumlah array-nya tentu sudah pasti paling besar di antara array indeks lainnya. Dan dia akan ditempatkan pada akhir atau pada paling belakang. Lalu bagaimana cara menggeser nilai dari array indeks keempat 56? Saya menggunakan cara berikut. N elemen saya incrementkan dengan pengkondisian berikut: for integer i sama dengan n elemen jumlah array, indeks lebih besar dari tempat, saya dekrementkan. Lalu maka array indeks ke sama dengan array indeks ke min 1. Kita contohkan untuk masukkan nilainya. Array indeks ke-7 sama dengan array indeks ke-7 dikurangin 1, maka hasilnya 6. Array indeks ke-7 sama dengan array indeks ke-6. Maka nilai dari array indeks ke-6 pindah pada array indeks ke-7 hingga pada array indeks ke-4. Jika pada array indeks ke-4, array indeks ke-4 sama dengan array indeks ke-4 dikurangin 1, hasilnya 3. Array indeks ke-4 sama dengan array indeks ke-3. Nah, itu salah karena pada pengkondisian berikut: indeks harus lebih besar dari tempat. Tempat tadi kita peroleh dengan nilai 4. Maka ini tidak berlaku dan array indeks keempat akan kosong. Bagaimana cara mengisi array indeks keempat yang kosong dengan nilai value 66? Caranya seperti ini. Array indeks tempat yang bernilai pada indeks keempat sama dengan value 66. Nah, 66 akan masuk pada array indeks keempat. Seperti itu. Lalu lanjut pada soal nomor 2. Pada soal nomor 2, kita diinstruksikan untuk menggunakan binary search. Di sini saya sudah memodifikasi metode find-nya, di mana saya menginisialisasikan integer batas bawah sama dengan 0, integer batas atas sama dengan n elemen jumlah array tadi dikurangin 1. Boolean cari sama dengan true jika yang dicari sudah
tepat, maka dia akan dicetak. Maka jika belum tepat, maka dia akan masuk pada while cari. Pada while cari berisikan seperti berikut. Integer, indeks sekarang, sama dengan batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. If jika array indeks sekarang sama dengan K, apa yang kita cari, jika dia benar, maka dia akan true karena dia boolean. Jika dia salah, dia akan cari sama dengan false, lalu lanjut pada pengkondisian kedua. Else if batas bawah lebih besar dari batas atas. Jika benar, maka dia akan break. Lalu pada pengkondisian ketiga, jika array indeks sekarang kurang dari K, apa yang kita cari, nilai yang kita cari, maka dia akan dioperasikan seperti yang berikut. Batas bawah sama dengan indeks sekarang ditambah 1. Lalu jika array indeks sekarang lebih besar dari K, maka dia akan diproses berikut. Batas atas sama dengan indeks sekarang dikurangi 1. Return false. Kita masuk pada pendemonstrasiannya. Di sini saya mencari nilai 77. 77 tadi terdapat pada indeks kelima. Apakah ditemukan? Kita coba. Ya, 77 ditemukan. Dan ini sudah urut untuk nilai dari array indeksnya. Padahal pada saat peninputan nilai array index, saya meletakkan array index 66 pada akhir. Dan hasilnya dia urut dengan jumlah array 8. Mungkin cukup soal nomor 2. Kita lanjut pada soal nomor 3. Di sini pada soal nomor 3 kita diinstruksikan untuk menyalin code yang ada pada soal. Terdapat 3 kelas yang dimana kelas pertama yaitu mahasiswa sebagai objek. Dia mempunyai instance variable dengan objek name nama asal dengan akses private. Lalu ada constructor untuk menginputkan objek, lalu ada display untuk mencetaknya. Lalu pada class data array dia terdapat 3 metode untuk memanipulasi objek seperti metode find atau cari. Cari ini berdasarkan name. Jadi jika name ditemukan maka objek akan ditampilkan semua seperti nama dan asal. Lalu pada metode insert ini digunakan untuk memasukkan data atau objek. Lalu pada delete dia untuk menghapus objek berdasarkan name. Lalu kita masuk pada kelas ketiga yaitu data array app. Di sini menggunakan PSVM untuk pencetaknya sebagai kelas mainnya. Di sini dia menginputkan data, lalu dia akan ditampilkan, lalu dia akan mencari data mahasiswa berdasarkan name. Jika ketemu, maka dia akan dicetak ketemu dan menampilkan data dari name yang kita cari tadi. Lalu pada ini di bawahnya ada delete. Dia mencari berdasarkan name. Jika sudah ketemu name-nya, maka dia akan menghapus objek yang telah diinputkan di atas berdasarkan name-nya. Lalu dia akan menampilkan data final atau data akhirnya. Kita run. Nah, hasilnya akan seperti ini.